Hari ini kita melihat dalam bacaan pertama, Amasya seorang imam, artinya orang yang harusnya mempunyai rohani yang tinggi, seharusnya tahu apa pekerjaannya, apa tujuan hidupnya, dan apa tugasnya. Dia harusnya tahu. Tetapi lihat kata-kata imam ini yang menurut saya cukup norak. Dia bilang begini, "Hai Nabi, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus, inilah bait suci kerajaan." Jadi menurut dia, pertama-tama seorang nabi adalah cari makan dulu. Anak kecil pun tahu bahwa ini alasan yang tidak masuk akal. Inilah bait suci kerajaan. Kalau ini bait suci, maka tentu saja seorang nabi boleh bernubuat di situ. Kenapa tidak boleh? Kalau ini tempat berdoa, tentu saja kita boleh berdoa. Kenapa tidak? Padahal alasan dia apa? Kita lihat dari pertama, dari kata-katanya sudah kelihatan. Carilah makananmu di sana. Berarti bagi dia adalah cari makanan dulu baru bekerja. Bapak Ibu, kita baru saja melewati satu pemilihan presiden yang cukup aman, baik, tidak banyak gejolak, dan pada umumnya orang juga puas akan hasilnya, meskipun ada sedikit kekurangan, tidak masalah. Kita perlu syukuri ini. Kalau kita melihat hal yang buruk, kecurangannya di mana dan sebagainya, maka kita tidak pernah mensyukuri yang sudah baik yang ada di hadapan mata, yaitu orang tetap mempunyai harapan kepada yang mereka pilih. Kenapa orang mau menjadi presiden? Kenapa orang mau menjadi gubernur, mau menjadi wali kota, menjadi caleg dan sebagainya? Demi rakyat atau demi makanan? Kalau demi makanan, maka orang ini tidak berharga. Nah, kita berharap para pejabat kita bekerja demi rakyat, demi melakukan tugas yang Tuhan berikan, bukan demi makanan. Kalau sudah demi makanan, maka mulai muncul setan-setannya. Dan tidak terkecuali para imam juga bisa berbuat seperti itu. Mungkin para suster juga bisa berbuat seperti itu. Kita juga sama, karena kita semua manusia. Kita melihat ada berapa banyak sekolah Katolik yang dulu katanya menerima anak Katolik, memberikan perlakuan yang baik pertama-tama kepada anak-anak Katolik. Tetapi sekarang kita lihat banyak sekolah Katolik yang anak Katoliknya sudah tidak banyak. Lebih banyak orang agama lain. Banyak sekolah yang menerima orang karena berapa banyak uang pendaftaran yang bisa kau berikan, bukan seberapa kebutuhanmu untuk menjadi seorang terpelajar dalam sekolah Katolik. Sehingga banyak orang sakit hati, baik kepada imam, kepada bruder, juga pada suster yang mungkin menganggap sekolahnya ini sebagai tempat untuk berkuasa, yang mungkin menindas orang. Saya tidak tahu siapa itu dan kita tidak perlu mencari siapa itu. Itu urusan orang lain. Sekarang kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita juga seperti itu? Apakah ketika kita melayani orang demi makanan atau demi mendapatkan sesuatu dari orang? Kalau itu yang kita harapkan, maka kita sebenarnya tidak ada guna hidup di dunia ini. Saya sedih jika ada seorang rohaniwan karena berjubah lalu dia mulai berkuasa, lalu dia mulai menindas orang lain, termasuk menindas umatnya. Itu sangat menyedihkan. Ini tidak ada bedanya dengan yang namanya Amasya ini, imam, tetapi yang dia pikirkan makanan. Lalu kata Amos kepada Amasya, sebenarnya aku ini bukan nabi, aku ini penggembala, pemungut buah arah, aku ini orang sederhana. Tetapi Tuhan meminta aku supaya aku menjadi nabi, supaya aku bernubuat. Ini permintaan Tuhan, bukan maunya saya. Benar kan? Amos memang sudah punya makanan, dia sudah punya penghasilan. Tetapi karena Tuhan mau dia menjadi nabi, maka dia terima, meskipun dia tahu bahwa ini pasti akan banyak tantangannya. Kami para rohaniwan, ketika kami memutuskan untuk menjadi rohaniwan, begitu banyak masalah akan kami terima juga. Begitu banyak, katakanlah, kesulitan-kesulitan dan juga gesekan-gesekan hidup akan kami terima. Kami tahu
Bapak Ibu juga ketika memutuskan mau menikah dengan orang tertentu, Anda harus siap juga menerima kekurangan-kekurangannya. Baru-baru ini televisi saya baru lihat ada orang telepon saya, Romo tolong lihat di televisi itu ada acara mencari jodoh. Wah, apa hubungan sama saya ya kan? Ketika saya melihat acara itu, saya merasa ini semua adalah pertunjukan. Bagaimana orang mencari jodoh hanya dengan melihat wajahnya, melihat pekerjaannya apa. Semua orang yang ada di situ mencari jodoh itu hanya demi, kalau kau berguna bagiku, kaulah jodohku. Kalau tidak berguna, kau bukan jodohku. Apakah jodoh memang seperti itu? Itu namanya bukan mencari jodoh, mencari makanan supaya kau bisa ku makan nanti. Ada banyak suami menganggap istrinya adalah pembantunya. Main teriak sana, main teriak sini, main bentak sana, bentak sini. Ada banyak ibu juga tidak mau kalah sama para suami. Dia anggap suaminya adalah pegawainya. Teriak sana, teriak sini. Ini namanya saling memakan, saling memanfaatkan. Kalau Anda kebetulan menonton acara seperti itu, saya anjurkan, sudahlah, tidak usah nonton. Tidak ada gunanya. Itu hanya kerjaan televisi yang mau mencari uang saja. Kita lihat sekarang ini ada banyak sekali acara yang aneh-aneh. Reality show, bukan? Wah, aneh sekali. Apakah itu benar? Banyak orang percaya. Apakah benar? Ya jelas tidak benar. Karena dia mau mendapat iklan, mendapat uang. Dia buat, dia kemas sedemikian rupa sehingga kita percaya itu memang terjadi. Padahal menurut pengakuan orang-orang yang main di dalamnya, itu adalah sandiwara saja. Coba pakai akal sehat. Bagaimana mungkin orang sedang bertengkar mau di syuting? Bagaimana mungkin? Bapak Ibu mau tidak? Kalau bertengkar dengan istri atau lagi marah anak, di syuting orang bangga masuk TV. Saya pikir tidak ada yang mau seperti itu. Hal yang buruk. Satu kali saya nonton juga luar biasa. Saya mau tahu apa yang terjadi. Seorang suami berantem sama istrinya. Kemudian istrinya bisa tampilkan selingkuhannya. Ini loh selingkuhannya. Selingkuhannya itu dengan gagah berani ngomong juga, saya memang selingkuhannya, dia bilang. Bagaimana mungkin ada orang mau berbuat seperti itu untuk ditonton orang? Budaya apa ini? Budaya menampilkan keburukan, tidak membanggakan. Dan yang nonton, wah menangis di situ, begitu percaya. Ada lagi yang kirim SMS. Wah itu gobloknya itu. Banyak acara TV itu untuk mencari uang. Bapak Ibu harus hati-hati. Yang bikin acara itu saja bercerai kok, ya kan? Dia mendamaikan orang, suruh orang berdamai, dia sendiri bercerai. Tuntut istrinya, ya kan? Coba pakai akal sehat. Saya pikir setan saat ini bekerja dengan sangat santai. Mungkin dulu setan itu kerja keras untuk menggoda manusia. Sekarang tidak usah. Dia biarkan orang nonton acara seperti itu saja. Habis berapa jam depan TV. Udah itu menangis, merasa bahagia lagi. Karena apa? Karena sudah melihat orang berdamai. Tetapi sendiri tidak berdamai sama suami. Apa gunanya? Tidak ada gunanya buat kita sebenarnya. Jadi ada banyak orang bekerja untuk mencari makanan. Bukan sungguh-sungguh mau melayani. Bacaan kedua, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih kita untuk apa? Banyak orang lalu tidak baca belakangnya. Dia memilih saya untuk menjadi imam, memilih teman-teman kita ini untuk menjadi suster, memilih Bapak Ibu menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi guru. Padahal Paulus tidak pernah mengatakan itu. Ada tidak? Memilih saya untuk menjadi bapak, jadi ibu. Memilih kita supaya kita kudus dan tak bercela, tak bercacat di hadapannya. Ini penting. Artinya tujuan hidup kita pada akhirnya haruslah tidak bercacat, bukan menjadi siapa. Tidak bercacat ini bukan berarti tidak berdosa. Semua orang mungkin berdosa ya, karena kita manusia lemah. Tidak bercacat berarti minimal saya melakukan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Minimal saya menjadi berguna bagi orang lain. Michael Jackson baru saja meninggal dunia. Begitu banyak orang sedih, begitu banyak orang ikut berdoa, begitu banyak orang memberikan perhatian. Kenapa? Karena dia menjadi berguna bagi dunia. Dia menghimbau begitu banyak orang kumpulkan dana, kasih makan sama orang-orang yang kelaparan di Afrika dan sebagainya.
Dia menghimbau orang supaya memelihara kelestarian lingkungan, jangan merusak bumi, sembuhkan bumi yang sudah rusak ini, sembuhkan dunia. Sangat luar biasa. Meskipun kita katakan dia hanya artis, tapi sebenarnya dia juga seorang nabi. Ada seorang tukang kayu, ketika dia mendekati usia pensiun, bosnya katakan, baik, sebelum kau pensiun, tolong bikinkan rumah terakhir untuk saya. Bikin yang bagus ya. Nah, tukang kayu ini berpikir, saya sudah tua, untuk apa lagi saya bikin satu rumah bagus untuk dia? Dia toh tidak memperlakukan saya dengan baik. Maka dia bikin satu rumah, sungguh-sungguh dia bikin, tapi dengan bahan yang buruk sekali, dengan cara yang buruk sekali, asal-asalan saja. Setelah dia selesai mengerjakan itu, tuan rumah katakan, selamat, Anda sudah mendapat rumah. Rumah ini untuk Anda sebagai hadiah sebelum pensiun. Dan apa yang terjadi? Rumah yang jelek sekali yang dia buat. Padahal bahannya sudah disediakan, yang bagus. Tapi dia buat rumah yang jelek. Apa gunanya kita selama hidup mempunyai begitu banyak ketenaran, kekuasaan, harta, pengaruh, tetapi pada akhir hidup kita menjadi tidak berguna. Yang kita berikan pada Tuhan adalah rumah yang buruk yang kita bangun. Saya tidak menyindir orang tua. Satu hari saya akan jadi tua juga. Tetapi saya ingatkan, semakin usia kita meningkat, haruslah kita berpikir bagaimana saya menguduskan diri saya supaya saya lebih berguna bagi Tuhan. Bukan bagaimana saya menuntut orang lain membalas jasa saya. Ada banyak sekali orang yang sudah tua, yang mungkin karena pikirannya sudah kurang baik, pikirannya melemah, lalu mulai bersikap aneh terhadap anak cucunya atau terhadap masyarakat. Membangun rumah yang buruk pada akhir hidup, yang rugi siapa? Kita sendiri. Mungkin kita belum bisa merasakan itu karena kita belum tua. Tetapi ada banyak orang tua bukan saja merasakan, tetapi berbuat seperti itu juga. Tetapi dalam saat yang sama saya mau memuji, ada banyak bapak ibu yang sudah senior. Saya mau memuji karena mereka tinggal sendiri, tidak mau tinggal dengan anak. Maksudnya apa? Supaya tidak mau merepotkan anak-anak. Mereka sangat mandiri dan sangat luar biasa. Tetapi kalau ada kebutuhan tentu juga harus bicara kepada anak. Jangan sampai bapak ibu yang sudah tua tidak diurus. Tapi saya bangga dan bahagia, masih lebih banyak orang yang saya kenal mengurus bapak ibunya yang sudah tua daripada yang tidak mengurus. Yang tidak mengurus semoga cepat bertobat. Kita pun akan tua. Nanti kita pun harapkan orang lain mengurus kita. Jadi kita sudah direncanakan untuk menjadi kudus dan tak bercela. Yang kedua, dalam bacaan kedua juga, sampai suatu saat kita memperoleh seluruhnya. Seluruhnya itu apa? Yaitu kita menjadi milik Allah, bukan seluruh harta. Saya berharap mungkin itulah yang harus kita capai. Kita ini milik Allah atau milik dunia? Kalau kita milik dunia, kita tidak mau pergi, kita terus ada di sini. Ada seorang menjadi pejabat, dia berkuasa sekali. Dia mempunyai seorang saudara yang tinggal di satu tempat yang lain yang jauh ribuan kilometer. Nah, saudaranya suatu hari bersengketa dengan temannya. Mereka bersengketa memperebutkan tanah 3 kaki. Jadi batas tanah ini 3 kaki. Mereka memperebutkan itu. Dan tidak selesai masalahnya. Lalu saudaranya ini kirim surat kepada dia, minta supaya kakaknya ini menyelesaikan masalah itu karena dia pejabat. Dia terima surat itu, dia membacanya, lalu dia balas. Raja Qin memang berhasil membangun tembok besar. Tanahnya dipertahankan, negaranya dipertahankan. Tetapi apakah hidupnya menjadi panjang karena itu? Tidak. Hanya itu saja. Dan saudaranya lalu mengerti. Sudahlah, mengalah, cuma 3 kaki saja. Tanah saya masih banyak kok. Berikan 3 kaki sama orang, apa salahnya? Ketika dia memberikan 3 kaki kepada tetangganya, tetangganya lalu berpikir, wah, dia baik hati. Kalau gitu masa saya kalah sama dia? Saya berikan 3 kaki juga. Akhirnya antara 2 tanah itu ada jalan selebar 6 kaki. Dan penduduk mendapat manfaat dari situ. Saudara, seringkali kita memegang dengan mati apa yang kita miliki, padahal semua akan diambil. Apakah Michael Jackson merasa bangga baring dalam peti mati yang ada emasnya 14 karat? Bangga tidak? Mau tidak Bapak Ibu? Kalau mau saya bikinkan loh. Tapi syaratnya harus mati sekarang.
Kalau sudah mati ya tidak bisa buat apa-apa lagi, meskipun dipasang emas kayak berlian kayak nggak ada gunanya. Tetapi yang dilihat Tuhan bukan peti matinya, yang dilihat Tuhan adalah apa yang sudah dia lakukan, dan itu sangat luar biasa. Saya berharap, saya mohon sama Tuhan, moga-moga saya mati menjadi orang yang berguna. Tidak perlu banyak orang nangis di situ, ya kan, untuk apalah. Nah, sekarang bacaan Injil. Yesus mengutus murid-muridnya, pergilah berdua-dua. Maksudnya supaya ada teman, jangan sendiri saja. Berdua mungkin lebih baik dalam berunding daripada sendiri mengambil keputusan. Kadang-kadang tidak selalu pikiran kita terang, perlu kita bantuan orang lain. Lalu dia katakan, jangan bawa harta apa-apa. Jika orang melayani kalian, terimalah dengan sukacita, bukan dengan ngomel. Ini tidak cukup, itu tidak cukup. Jika orang tidak menerima apa yang baik yang kalian sampaikan, tinggalkan mereka, jangan paksa mereka. Nah, ini soal paksa. Masih ada banyak orang Kristen yang berpikir, jadi Kristen dan Katolik ya, berpikir bahwa kalau saya bisa membaptis ayah saya atau ibu saya yang sudah tua ini, menjadikan mereka murid Kristus juga, alangkah baiknya. Pasti mereka masuk surga. Sekali lagi, jangan berpikir seperti itu. Kalau mereka sudah hidupnya baik, apapun agamanya, Buddha, Konghucu, mungkin Muslim, atau agama yang lain-lain, kalau hidupnya sudah baik, ya sudah, tidak harus dibaptis. Karena yang diperhitungkan Tuhan nanti bukan baptisan kita, tetapi apa yang kita buat. Pada penghakiman terakhir dalam Injil Matius bab 25 dikatakan bahwa masuklah ke dalam tempat yang sudah disediakan bagimu, hai hamba yang baik, sebab engkau memberi aku makan ketika aku lapar, memberi aku minum ketika aku haus, memberi aku pakaian ketika aku telanjang, memberi aku tumpangan ketika aku tidak punya tumpangan, dan mengunjungi aku ketika aku di dalam penjara. Dan orang-orang itu bertanya, kapan kami berbuat seperti itu pada Tuhan Yesus? Yesus katakan, apapun yang kau lakukan bagi saudaraku yang paling kecil, paling hina, engkau sudah lakukan bagiku. Yesus tidak katakan, karena engkau agamanya Katolik sudah dibaptis. Tidak, sama sekali tidak. Karena itu tidak menjamin. Tuhan mempunyai cara untuk menyelamatkan kita. Ketika dia memberikan kesempatan pada kita, ketika ia mengorbankan putranya sendiri, atau lebih tepat ketika Yesus dengan sukarela mau mati bagi kita, itu adalah satu jalan menuju kepada keselamatan. Tapi bukan keselamatan itu sendiri. Keselamatan itu baru tercapai ketika kita mau bekerja sama, kita mau juga hidup menurut perintah Tuhan, kita mau meninggalkan dosa kita, ketika kita mau menjadi kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan, baru kita bisa sungguh-sungguh selamat. Moga-moga firman hari ini membantu kita untuk melihat lebih jauh, dan semoga kita juga senantiasa menyadari bahwa kita tidak sekedar hidup untuk mencari makan, tetapi kita hidup untuk menjadi kudus dan tak bercela di hadapan Tuhan. Namun Tuhan tidak begitu saja membiarkan kita kelaparan. Tuhan akan memberikan kita makanan yang cukup. Semoga Tuhan membimbing dan memberkati kita. Amin.